Ibu semuanya, alhamdulillah kita telah ada di lokasi ini yang sudah kita rencanakan dari kemarin. Mudah-mudahan kita bisa sekarang saling berbagi bagaimana membuat pupuk cair ya, pupuk organik cair yang kemarin sudah dijelaskan lewat Zoom. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dharma, kepada Pak Ilki Isrok dan Bu Loto, serta kehadiran Pak Lurah yang luar biasa. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Pak Lurah dan ibu-ibu bapak-bapak sekalian. Dan sebenarnya rencana Bu Ila ini sudah lama disampaikan dan kita juga memang punya program yang untuk memanfaatkan lahan selama masa pandemi dan PSBB, SDM segala macam ini. Jadi banyak waktu kita dan kita bisa manfaatkan. Dan memang ibu menjadi tenaga penggerak yang utama karena dari ibu inilah nanti akan memberi semangat. Acara ini bisa berlanjut tidak cuma pada waktu sekarang ini aja semangat, tapi akan berlanjut dengan hal yang lebih baik lagi seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Isro dan kawan-kawan, Pak Robi di sana juga. Dan alhamdulillah masuk 30 besar ya. 10 besar ya? 10 besar. Kota Bogor ya. Nanti jadi satu ya. Amin. Akan meningkat lagi nanti. Amin. Demikian itu saja mungkin Pak, Ibu yang dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Lurah. Baik, terima kasih Bu Ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara Pak RW, Bu Ila, sampaikan dari ibu dan ibu-ibu semangat, RT, Drop, keluarganya. Alhamdulillah, saya bisa hadir di sini. Ini adalah momen yang sangat baik dari saya karena ini bukan hanya satu tempat yang kita bisa sinergi dengan RW yang lain. Alhamdulillah di Marga Jaya sudah mulai pada terbentuk semuanya, tinggal untuk ya pembuatan pupuknya dan pengolahan sampahnya nantinya ke depannya. Alhamdulillah di RW 7 sini sudah terbentuk pada sampahnya, sebenarnya tinggal nanti disupport dari Pak RW dengan RT yang lainnya untuk pengolahan bank sampahnya agar lebih bagus lagi dan bisa dimanfaatkan seperti ini untuk organiknya gitu kan, jadi pupuk segala macam. Silakan ibu-ibu semuanya dipelajari, bisa dipraktekkan di rumah. Nanti kita berharap minimal satu rumah itu sudah tahu cara pemilahan sampah. Itu yang paling utama dulu. Dari rumah sudah mulai dipilah sampah organik anorganik. Itu saja dulu. Setelah pemahaman itu semua tiap rumah sudah paham, dan nanti tinggal pengelolanya. Pengelolanya yang organik ya seperti ini masih digunakan buat kompos, bisa pupuk cair maupun kompos. Dan non organik ya bisa dimanfaatkan nanti untuk kreasinya, untuk daur ulangnya segala macam, itu masih bisa. Itu mungkin dari saya. Tetap semangat, tetap edukasi lagi ke yang lainnya, jangan hanya berhenti di ibu. Dari pembelajaran ini bisa ke yang lainnya, saudara semuanya. Itu dari saya sebagai Kelurahan Marga Jaya. Tetap masa pandemi kita berkarya, jangan hanya diam, bikin kesal juga di rumah. Ya jadi jenuh di rumah. Dengan ada kegiatan begini kita bisa sharing, kita bisa nambah ilmu, kita bisa membersihkan atau merapikan lingkungan. Ini itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita harus tahu dulu seperti apa sih aromanya ya. Kita dari awalnya dari itu dulu supaya kita yakin bahwa apa yang dihasilkan itu bukan bakteri yang membahayakan, karena kita mau semprotkannya ke tanah ya. Kita mengurangi E. coli ya dalam hal ini, dan itu ada lagi yang bakteri ataupun mikroba yang menghasilkan amoniak, ya kan? Nah itu rasanya, aromanya nyegrak gitu, nggak enak lah pokoknya. Kalau ini seperti apa tadi Bu? Jus nanas, nggak diminum-minum katanya. Ya. Bisa ngiler dong. Jadi, oke.
Jadi ibu dan bapak bisa dilihat ini warnanya yang ini bagus. Habis apa? Jangan diminum. Nah, supaya nanti kita bisa jadiin kompos, ya jangan dibuang. Tio nanti dikeluarkan aja semuanya ya, keluarkan semuanya, dan ini harusnya ditutup ya, rapat. Sebelumnya mestinya pakai plastik dulu. Nah sekarang kita beralih ke bagaimana membuat pupuk cair. Ini sisa dari pupuk cair ibu-ibu yang kita pakai itu adalah ujung-ujungnya kangkung, ya, kemudian bayam, ada sawi putih, sisa-sisa. Tapi kalau bisa dicacah, tidak boleh ada plastik ya ibu-ibu, pastikan tidak ada plastik masuk ke dalamnya. Nah ini juga harus dicacah lagi. Nah, udah ya, ini bahannya seperti ini. Nah sekarang bahan yang lain adalah air sumur, tanah. kemudian ya air tanah, air gula. Ini saya pakainya gula merah karena adanya itu. Ini adalah bibit yang dari sini, tapi bukan yang ini udah kira-kira 2 bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu. Kemudian satu lagi adalah air beras ya. Oke. Kayaknya gampang ya bikin gini, tidak terlalu susah. Nah itu, ini bahannya. Nah karena karungnya tidak ada, jadi pakai ini aja, Goodie bag. goodie bag. Goodie bag. Kemudian baru dituangkan. Jadi kalau kita sediakan dulu ini, kemudian sampai terendam. Jadi jangan mencuguk gitu, airnya kurang. Jadi harus sampai terendam. Makanya biasanya sedikit ini dulu, airnya dulu, biar nanti ketahuan kerendam atau tidak. Jadi setelah itu ini dulu si starternya dulu taruh di situ. Starter dulu berarti. Iya. Nah sekarang kan yang disampaikan oleh Pak Dwi kemarin, Pak Dwi punya semua aja ya. Iya. Itu udah jadi warnanya hitam kalau nggak salah ya. Nah tergantung kepada nanti bakteri yang tumbuh, mikroba yang tumbuh. Ada yang sampai seperti ini, dan juga materi yang kita masukkan. Jadi kalau materinya banyak tanin dan sebagainya, itu biasanya Warnanya gelap. Bu, starter ini kan kemarin mau itu ya? iya mau Mereknya itu macam-macam deh. macam-macam. Kalau kita beli standarnya yang harus bakterinya apa namanya? Nama bakterinya sebenarnya apa? Jadi kita tahu kalau beli yang isinya ini konten. Iya. Jadi ada Saccharomyces di dalamnya, kemudian ada Lactobacillus. Oh, bakteri fermentasi ya? Iya, fermentasi. Jadi dia akan nanti menguraikan dia mengeluarkan enzim kan mikroba. Nah itu yang akan diambil, diserap oleh tanaman. Berarti setiap brand yang berbeda kita pakai konsentrasinya berarti
juga akan berbeda. Akan berbeda dan di situ kalau sudah tanda nama dagang ada petunjuknya. Ya. Tergantung dari ini sih Bu, koloninya. Kalau yang kenapa yang kemarin Pak Dwi bilang yang biogun itu lebih bagus, Iya. karena biogun itu untuk ukuran koloninya banyakkan mikrobanya itu 10 pangkat 7 Bu. Nah kalau M4 10 pangkat 5. Nah pengaruhnya di mana? Ketika melakukan dekomposisinya sama konsentrasinya. Makanya yang Pak Dwi punya cuma sedikit aja dipakai ya buat banyak dan lebih cepat. Tapi belum dijual bebas ya kemarin. Iya, ketika penggunaan POC-nya Bu, pupuk organik cair itu juga nggak boleh teroverdosis. Karena kenapa? Karena ini kan aplikasinya lewat daun, disemprotkan lewat daun. Nah, ketika si POC itu dia mengandung N, P, dan K dalam jumlah kecil sih memang. Cuma kalau kita nyemprotnya terlalu sering, karena nanti kalau terlalu nanti jadi gosong, betul. Kan kalau kita sampah dapur ini kan nggak sekaligus banyak gitu loh Bu. Ya, Kan nggak kalau- apa-apa. Sebenarnya bisa bisa cuma pada saat nyimpan itu nggak boleh terbuka kayak gini. Harus dirapot, ditutup gitu. Tapi boleh dibuka Buka Dia buat sebentar. masukin. Nah, seperti ini misalkan terus untuk diaduk gitu Atau kan. mungkin ada yang mau ngumpulin gitu. Minta. Wah. Siapa yang banyak enak di belakangnya? Kalau saya jadinya aja udah jadi bukunya. Sama. Nanti ditutup. Tambah dibuka lagi, tambahin lagi gitu. Jadi mirip plan yang Takapura ya. Tapi tetap harus terendam suhunya. Banyakin lagi aja itu. Sayurnya orang nggak Sayurnya semuain aja. Kalau misalkan nanti udah nggak terendam, berarti tambahin apa air apa semuanya lagi? nggak usah ditambahin air. Kayak nulis. Udah hancur ya. Nah, ini kan masih bisa Kirain panennya itu maksimal 7 hari ya? ya 7 hari itu yang optimal. Paling cepatnya berapa? Hitam. Harusnya yang sampah itu kemudian ditaliin pakai Karet. rafia, kemudian baru ditutup supaya tidak ini disimpan aja di tempat teduh. Ini ya? Harus dicairin. Kalau yang sudah kalau seperti M4 ataupun seperti kemarin biogun 5.0 itu 1:200. Jadi 1 di dalam 200. Jadi 1 liter untuk 200 liter. Tanya pupuknya Bu. Ininya POC-nya. Kenapa? POC-nya ini akan harus dicairkan lagi. Harus dicairkan lagi. Harus cairkan lagi biasa. Ini biangnya. Oh, saya kira yang dicairkan tadi 17 1:1 maunya, bukan ya? Bukan. Jadi kalau yang ini nanti anggap ini udah jadi minggu depan. Misalkan ibu punya satu begini. Ini jadi starter. Seperti tadi itu. Jadi ibu nanti seperti satu air gelas di botol yang seperti ini ya, ukurannya berapa ya? Ini 300 ada 400. Nah, baru dimasukin ke ember. Jadi satu 8. Ya, Tapi jadi kalau ini mau digunakan ke tanah, ini harus diencerkan. Perbandingannya itu tutup itu 15 mili, 5 mili kali ya, 5 mili ya. Ini 1 sendok makan. Pokoknya kalau saya 1:10 karena buat dibikin sendiri. ya. 1:10. Jadi udah disemprot. Kalau segini berarti kali 10 air itu. Satu ini untuk 10 botol ini gitu. Iya. Kalau buah di pohon yang gede, itu boleh langsung di bawah gitu nggak? Iya, harus di tanah pokoknya. Ini bukan untuk batang, bukan untuk daun, maksudnya untuk langsung ke daun atau ke batang. Beda kan seperti perangsang yang dari apa tuh namanya? Ya, khusus untuk batang, khusus untuk daun gitu. Kalau ini khusus untuk tanah. Jadi kalau bisa, karena asam sekali ya, ini nggak boleh kena daun. Daunnya nanti bisa gosong. Yang tadi kan udah ke daun. Kalau ini untuk tanah. Oh, iya. Jadi tanahnya jadi banyak mikrobanya nanti yang bisa menguraikan unsur-unsur yang ada di dan bisa menambah juga. Jadi ini mengandung unsur hara juga, bukan hanya mikroorganisme. Gitu sana. Dari yang terakhir penambahan terakhir itu harus boleh ditambah-tambah. Ya jadi jangan tiap hari gitu. Kalau tiap hari sih boleh aja ya, tiap hari seperti itu. Nanti kasihlah space misalkan yang terakhir itu 7 hari.
Karena kan ini pasti di bawah udah jadi, itu bisa diambil juga. Namanya Berarti saat nambah nggak diaduk lagi? Diaduk. Diaduk setiap nambah ya. Itu sini lagi. oh iya Duduk Pak, duduk. Berapa hari? Pak, duduk situ. Kenapa? Sambil minum teh. Berapa hari? Nanti kalau nambah terus nanti enggak. Ya pokoknya Nggak matang-matang. boleh dibuka. Kan kalau terlalu lama Bikinnya banyak lagi Mbak. Jadi terus maksudnya. Jadi nggak membuka. kalau sayur itu sebenarnya dalam 24 jam juga bisa membusuk kalau sudah ada mol di dalamnya. Cepat. Tanaman mangga ini harus berapa botol kan kali 10. Tanaman mangga kan besar. Lebih baik itu kita kalau yang besar seperti itu di rangsangnya pakai pupuk kompos, Bu. Ya kalau ini lebih kepada apa ya, yang besar bawahnya dengan kompos. Karena kalau kompos yang mau disemprot ini boleh dulu, jadi komposnya dikasih dulu ini diaduk gitu, baru ditebarkan. Itu buah naga kan sekarang yang di taman tidak berbuah ya. Iya, jarang Karena dia berbuah. kayaknya kurang kalium, kurang perawatan kurang Bu. kurang ada yang ngurusnya. Yang ngurus. Ada yang bapak megang. kayak gitu ya. Nah bagusnya sih sebenarnya kita kan pasti ada yang masak ya di rumah ya. Nah kalau ada yang masak di rumah itu pasti menghasilkan sampah. Nah gimana cara manajemen koleksinya? Karena kalau dari sendiri kan nggak cukup ya. Jadi apa satu RT.